Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS Kalkulus yang beranggotakan Jati Bintang, Diki Samsul, dan Novel Muzaki. Di sini kami memilih soal nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 2, yang pertama adalah latar belakang. Resistor ideal biasanya dianggap linear dengan tegangan sebanding arus. Namun, banyak komponen nyata menunjukkan karakteristik non-linear, di mana tegangan bergantung pada perangkat arus. Memahami sifat ini penting untuk desain rangkaian, penghitung daya, dan optimasi agar perangkat bekerja efisien dan aman. Studi ini menggunakan model V sama dengan 5i pangkat 3 tambah 2i untuk menganalisis resistensi dinamik dan perilaku daya pada arus hingga 30 ampere. Selanjutnya yaitu di sini ada analisis matematis untuk soal nomor 2A, yaitu tentukan Devi dan interpretasikan sebagai resistansi dinamis DI. Yang pertama di sini diketahui V sama dengan 5i pangkat 3 tambah 2i. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama turunkan V terhadap I. Kita cari turunan V terhadap I yaitu dV per DI. dV per DI sama dengan D per DI 5i pangkat 3 tambah D per DI 2i. Langkah kedua yaitu hitung masing-masing turunan. D per DI 5i pangkat 3 sama dengan 5 kali 3i pangkat 2 sama dengan 15i pangkat 2. D per DI dalam kurung 2i sama dengan 2. Yang ketiga itu jumlahkan hasil turunan. dV per dt sama dengan 15i tambah 2. Interpretasi yaitu nilai dV per dt disebut resistansi dinamis. Ini adalah resistansi efektif pada titik arus I yang menggambarkan bagaimana tegangan berubah terhadap perubahan kecil arus. Jadi resistor ini bukan nilai tetap, tapi berubah-ubah sesuai nilai arus yang mengalir. Untuk soal yang B, jika daya P sama dengan PI, hitung dP per DI saat I sama dengan 2A. Di sini diketahui daya P sama dengan Fi. Karena F sama dengan 5i pangkat 3 tambah 2i, maka P sama dengan I kali 5i pangkat 3 tambah 2i sama dengan 5i pangkat 4 tambah 2i pangkat 2. Langkah-langkahnya itu turunkan P terhadap I, dP per DI sama dengan D per DI 5i pangkat 4 tambah D per DI 2i pangkat 2 sama dengan 20i pangkat 3 tambah 4i. Selanjutnya itu masukkan I sama dengan 2 ampere. dP per DI I sama dengan 2 sama dengan 20 kali 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 sama dengan 20 kali 8 tambah 8 sama dengan 160 tambah 8 sama dengan 168. Jadi pada arus 2 ampere, laju perubahan daya terhadap arus adalah 168 watt per ampere. Pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Rifki Samsul. Harap. Oke, di sini ada analisis matematis. C grafik versus I untuk 0 kurang dari sama 30 ampere dan indikasi titik daya maksimum. Grafik PI sama dengan 5i pangkat 4 ditambah 21 2 I pangkat 2 untuk 0 kurang dari sama dengan I sama dengan kurang dari sama dengan 30. Dari analisis turunan dP per DI sama dengan 4i 5i pangkat 2 plus 1. Karena 5i pangkat 2 plus 1 kurang dari sama dengan 0 untuk semua I, maka dP per dt kurang dari 0 pada interval I kurang dari 0, artinya PI monoton naik tanpa ekstremum lokal di dalam interval, yaitu titik daya maksimum pada rentang ini terjadi di batas atas I sama dengan 30 ampere. Nilai maksimumnya P30 sama dengan 5,30 pangkat 4 per plus 2,30 pangkat 2 sama dengan 5,810 plus 2,900 sama dengan 4,051800 watt. Oke, next. Di sini ada kesimpulan, resistansi dinamis dari resistor non-linear ini bukan nilai tetap, melainkan bergantung pada arus. Berdasarkan turunan dP per dt sama dengan 15i per 2 pangkat 2 plus 2, resistansi meningkat seiring naiknya arus. Fungsi daya P sama dengan 5i pangkat 4 per 2i pangkat 2 menunjukkan bahwa daya bertambah sangat cepat terhadap arus. Pada I sama dengan 2 ampere, daya berubah dengan laju 168 watt per ampere. Karena dP per dt kurang dari sama dengan 0, untuk semua I kurang dari 0, maka daya maksimum dicapai di batas atas, yaitu saat I sama dengan 30 ampere dengan daya sekitar 4,5 juta watt. Walaupun secara matematis daya turun meningkat, secara praktis kenaikan arus dibatasi oleh faktor keamanan.
seperti batas tegangan, disipasi panas, dan ketahanan komponen. Oke, nih. Di sini ada latar belakang juga dalam analisis sinyal periodik yang memberi tegangan ke beban resistif. Daya rata-rata average power adalah besaran penting untuk mengetahui seberapa banyak energi yang diserap per satu periode. Daya rata-rata didefinisikan sebagai berikut, yaitu VAVG sama dengan 1 per T integral PT pangkat 2 per L dt dengan T periode sinyal dan R resistansi beban. Oke, next. Di sini ada soal selanjutnya, yaitu soal A. Di sini gunakan integral parsial atau substitusi trigonometri untuk hitung daya rata-rata 1T PAPG sama dengan T integral PT 2 dt 0 dengan R sama dengan 10 ohm dan T sama dengan 2 detik. 1. Definisi daya rata-rata. PAPG per 1T integral PT pangkat 2 per RDT sama dengan 1 per 2 integral PT pangkat 2 per 10 DT. Karena PT sama dengan 0, untuk 1 kurang dari T kurang dari sama dengan 2, maka PAPG sama dengan 1 per 2 integral PT pangkat 2 per 10 DT sama dengan plus integral 0 pangkat 2 per 10 DT sama dengan 1 per 2 PT pangkat per 2 per 10 DT. Lalu substitusikan PT tersebut pada 0 kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan 1. PT sama dengan 10T. Kita konversikan menjadi PT pangkat 2 sama dengan 10T pangkat 2 sama dengan 100T pangkat 2. Maka di dalam integral PT pangkat 2 per 10 sama dengan 100T pangkat 2 per 10 sama dengan 10T pangkat 2. Oke, next. Di sini ada bentuk integral definitif. Untuk integral definitif ini ada PAVG sama dengan 1 per 2 integral 10T pangkat 2 dt sama dengan 10 per 2. Integral T2 dt sama dengan 5 integral T pangkat 2 dt. Lalu hitung integral T pangkat 2 dt menggunakan rumus integral berpangkat, yaitu integral T pangkat n dt sama dengan T pangkat n plus 1 sama dengan n plus 1 C. Lalu substitusikan dengan N sama dengan 2. Integral T pangkat 2 dt sama dengan T 3 per 3 plus C, sehingga integral T pangkat 2 dt sama dengan T 3 per 3 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 diambil 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 3. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jatibina Prakoso. Lalu ada analisis matematis. Daya rata-rata sinyal sinusoidal sinyal tegangan Vt sama dengan 5 sin xt. Lalu integral pada tegangan integral 5 sin xt pangkat 2 dt sama dengan 25 integral sin pangkat 2 xt dt. Lalu ada gunakan identitas trigonometri. Sin pangkat 2x sama dengan 1 min cos 2x per 2 25 x 1 per 2 integral 1 min cos 2 xt dt sama dengan 25 per 2. Lalu ada t min sin 2 xt per 2x. Lalu ada evaluasi integral 25 per 2x dalam kurung 2 min 0 sama dengan 25. Lalu disubstitusikan nilai R 10 ohm dan T 92S. PAVG sama dengan 1 per 10 X 2 kali 25 sama dengan 5 per 4 W sama dengan 1,25 W. Perbandingan daya rata-rata kedua sinyal. Sinyal PAVG wide RAM 10T 1,667 sinus 5 sin XD 1,250. Lalu ada interpretasi. Satu sinyal piecewise menghasilkan daya rata-rata lebih tinggi karena memiliki nilai puncak tegangan 10 V. Sementara sinyal sinusoidal hanya 5 volt. 2. Meskipun sinyal sinusoidal memiliki distribusi energi lebih merata, efek kuadratik dalam rumus daya membuat nilai puncak berkontribusi lebih signifikan. 3. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya analisis bentuk gelombang dalam desain sistem tenaga listrik. Lalu ada kesimpulan.
Dari hasil perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk gelombang sangat mempengaruhi besar daya rata-rata yang diantarkan ke beban resistif. Sinyal RAM V dalam kurung T sama dengan 10T yang nilainya terus meningkat dari 0 hingga 10 volt dalam 1 detik, menghasilkan daya rata-rata sekitar 1,667 watt. Sementara itu, sinyal sinusoidal V dalam kurung T sama dengan 5 sin XT yang bersosialisasi simetris antara min 5V dan 5V hanya menghasilkan daya rata-rata sebesar 1,25 watt. Meskipun kedua sinyal memiliki periode yang sama, sinyal RAM menyumbangkan daya lebih besar karena nilai kuadrat tegangannya lebih tinggi secara rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya amplitudo, tetapi bentuk fungsi tegangan terhadap waktu juga sangat berpengaruh terhadap jumlah energi yang dikirimkan dalam satu periode. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.